Kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Nah gimana? Sudah mulai bingung sama menu yang mau disajikan bersama keluarga? Nah sekarang saya Amizen akan menyajikan 3 menu untuk kamu. Dan menu kali ini spesial. Saya akan masak semur, tapi semurnya berbeda. Terus juga aku akan share resep ayam penyet. Ya kok ayam penyet sih? Tenang, ayam penyet dari aku pastinya juga berbeda. Terus aku lagi pengen makan tauco. Kamu mau juga nggak? Aku akan bikin juga resep atau oseng tauco yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya? Tungguin pastinya, jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk! Nah, untuk menu spesialku yang pertama, aku akan masak semur, tapi ini semur ala-ala Sumatera Selatan, yaitu malbi. Ini seperti semur tapi lebih kering. Bahan-bahannya ada 500 gram daging sapi bagian sengkel. Kenapa? Karena aku suka banget daging sengkel ini kayak ada urat-uratnya gitu. Jadi kalau makan tuh kayak ada petualangannya gitu ya. Terus juga untuk bumbu-bumbunya ada 12 bawang merah, 6 bawang putih, kemudian ada jinten, ada juga lada, garam, pala, kayu manis, cabai keriting, jahe, kapulaga, cengkeh, dan kemudian juga bawang merah untuk topping. Jangan lupa daun salam dan juga kecap. Nah ini nih yang bikin spesial juga adalah santan ya. Seperti apa membuatnya? Aku akan mulai dengan menghaluskan bumbunya dulu. Aku akan haluskan bawang merah, bawang putih, pala, kayu manis nggak usah dihalusin, dan kemudian juga lada dan jinten. Nah, duo bawang ini langsung aku masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Jangan lupa kalau pakai tangan cuci tangan dulu. Kemudian aku akan langsung kita masukin aja lada, jinten. Kalau misalnya ternyata punyanya jinten bubuk juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, bumbunya sudah aku haluskan. Nah, sekarang aku akan marinate dulu dagingnya dengan bumbu halus dan akan kita diamkan selama 10 menit. Nah, dagingnya sudah dimarinasi selama 10 menit. Sekarang kita tumis. Kita tumis dagingnya sampai berubah warna. Kalau misalnya mau pakai daging selain sengkel, boleh nggak? Boleh. Bisa pakai daging khas dalam boleh, khas luar juga boleh. Tergantung lebih suka banyak lemak atau enggak. Kalau pakai daging kambing boleh, tapi biasanya kalau masak daging kambing itu dibanyakin rempahnya. Kalau aku biasanya aku banyakin kapulaga dan juga jintennya. Kalau sapi ini aku cuma pakai kapulaganya 2, cengkehnya 3. Nah kalau kambing biasanya agak aku banyakin biar nutupin bau langunya kambing. Kalau misalnya mau daging cepat empuk, nah bisa dibungkus pakai daun pepaya yang diremes-remes. Dan kemudian bisa juga sih alternatif lain adalah pakai nanas yang diparut, itu juga bikin daging jadi cepat empuk. Ini akan kita tumis sampai dengan daging sapinya berubah warna dan bumbu halusnya juga sedikit asam. Setelah itu baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lain. Nggak, dagingnya udah berubah warna nih, berarti waktunya untuk memasukkan bumbu-bumbu yang lain. Aku akan masukin daun salam 2 lembar aja, agak diremes sedikit biar wanginya keluar. Kemudian aku juga akan masukin 2 kapulaga, 3 cengkeh, banget.
dan kemudian juga kepala. Sekarang waktunya kita untuk menambahkan air. Jadi kita akan tambahkan dan kita ungkep sampai dengan dagingnya empuk. Dan kita tutup sampai airnya asat dan daging menjadi empuk. Kalau ternyata dagingnya belum empuk juga, nggak apa-apa, tambahin air lagi aja. Tapi kita tutup sekarang ya. Ya, ini sudah mendidih airnya. Sekarang kita akan memasukkan kayu manis, kemudian juga gula merah, kita 1 sendok makan, dan jangan lupa 2 sendok makan. Kalau nanti daging sudah empuk ternyata kurang, kita bisa menyesuaikan rasa. Terus kita kasih dulu sedikit garam, tinggal kita aduk-aduk. Dan kita tutup kembali, tunggu sampai daging jadi empuk. Kayaknya sudah asat. Aduh, ini sih enak nih. Oke, sudah hampir jadi. Aduh, bahaya ini, bahaya. Ini namanya akan nggak balik modal nasinya nih, nggak berhenti makan soalnya ya. Ini aku sisain sedikit untuk nanti garnish waktu penyajian. Ini nggak terlalu pedas karena cabenya hanya diiris aja sampai cabenya sedikit layu. Setelah itu kita akan masukkan santan dan kemudian akan kita biarkan sampai dia kering. Santan yang aku pakai ini adalah santan instan 1 box, tapi kalau misalnya mau bisa juga menggunakan santan kental. Nah, kalau sudah memasukkan santan, harus rajin-rajin diaduk biar nggak pecah nanti santannya. Jangan gunakan api yang terlalu besar ya, nanti jadi cepat gosong. Jadi kita pakai apinya yang sedang aja. Ini kita akan tunggu sampai dengan santannya menjadi asat dan kering. Sebetulnya tergantung selera juga. Ada yang suka Malbi ini ada kuahnya, tapi ada juga yang maunya kering sekali. Kalau mau disimpan, saran saya sih sampai kering. Jadi lebih tahan lama. Dari tadi kan aku bilang masakanku ini namanya Malbi. Kalau di Sumatera Selatan sih biasanya orang udah tahu ya Malbi itu apa. Nah, tapi buat yang belum tahu, sebenarnya cara memasaknya kurang lebih seperti rendang, tapi menggunakan kecap. Jadi ini menurut aku sih lebih ke semur ya, semur tapi kering gitu. Nah, ini sudah mau jadi nih. Sekarang waktunya kita untuk menyajikannya. Jadi taruh di mangkok Malbi. Enak banget. Ternyata Sumatera Selatan bukan cuma terkenal sama pempek dan juga tekwannya aja. Hidangan seperti Malbi ini juga bisa kamu coba loh teman-teman. Kita kasih bawang goreng. Nah, ini dia Malbi ala Ami Zain. Dan resepnya dari tadi kamu catat kan? Kalau misalnya ternyata kok ketinggalan ya resepnya, tenang, nanti akan aku kasih tahu gimana caranya buat ngedapetin resep Malbi ini. Mau tahu resep spesial selanjutnya? Tungguin dong, karena habis ini juga aku akan masak menu-menu spesial untuk kamu hanya di Masak Enak, Masak Yuk.